apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Nahmaduhu hamdan tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Dermawan pada hadis nomor 562 dari Abu Kabsyah Amr bin Sa'ad Al-Ambari radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu." Ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya dan aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, maka jagalah hadis tersebut. Fahfadhuha. Jadi ada 3 perkara penting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan fahfadhuh, hafalkan 3 perkara itu. Hafalkan, jangan dilupakan. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Harta seseorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Ya, ibu-ibu perhatikan, Bu. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Yang kedua, wala zulima 'abdun madlamatan sabar 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan tidaklah seorang hamba dianiaya, dizalimi dengan sebuah kezaliman, penganiayaan, lalu dia bersabar, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan pada dia. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah akan membuka pintu kemiskinan kepada dirinya. Au kalimatan nahwaha, atau kata yang serupa dengannya. Jadi ini hadis yang mulia. Rasulullah SAW sampai mengatakan ada 3 perkara penting sekali. Hafalkan 3 itu, kata Rasulullah SAW. Yang pertama berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah. Tidaklah seseorang mendermakan hartanya bersedekah, melainkan Allah akan menambah hartanya itu. Melainkan Allah akan menambah hartanya itu. Artinya seseorang yang bersedekah ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan tambahan pada hartanya itu. Hartanya bertambah. Kita kemarin diskusi di Dewan Fatwa tentang satu topik pembahasan, bolehkah seseorang beribadah mencampurkan niat karena Allah dengan niat karena dunia. Jadi berbuat satu ibadah, niatnya itu 2 sekaligus, karena Allah dan karena dunia.
kita diskusi panjang lebar 1 jam lebih. Hasilnya, jika perkara dunia itu memang sesuatu yang sudah disebutkan dalam dalil Quran dan hadis bahwa amalan ini menghasilkan manfaat dunia, maka kita boleh berniat melakukan ibadah itu karena Allah dan karena dunia ini. Contohnya, masalah ini, kita bersedekah, ya niatnya karena Allah. Dan juga yang kedua ada apa? Biar rezeki saya bertambah. Boleh enggak? Boleh, Pak. Tapi kalau perkara dunia itu tidak ada dasarnya dalam hadis dan tidak ada dasar dari Quran, maka itu akan rusak amalnya. Ya, maka itu akan rusak amalnya dia. Seperti seseorang umpama berpuasa dengan niatan agar usahanya lancar. Nah, ini tidak ada dasar hukum dalam hadis, maka puasanya itu rusak, Pak. Ya. Faham sampai sini? Tapi tentu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya adalah seseorang bersedekah murni karena Allah. Kenapa? Karena seseorang yang bersedekah murni karena Allah, pasti dunia itu akan ngikut. Gak usah takut sama dunia. Pasti dua-duanya akan mendapatkannya. Jadi faedah dari hadis ini adalah orang yang bersedekah hartanya tidak akan berkurang. Jadi tak berlaku rumus matematika. 10 dikurangi 2 jadi 8. Tidak berlaku. Ya. Bisa jadi memang hartanya berkurang, hartanya tidak bertambah. Bisa jadi kemungkinan itu terjadi, disebutkan oleh para ulama. Lantas janjinya yang mana? Janjinya adalah pengampunan dosa nanti di akhirat. Hartanya berkurang memang, tapi Allah akan ampuni dosa-dosa dia dan Allah akan kasih pahala dia di akhirat nanti. Bisa jadi hartanya dia berkurang, tapi setelah itu Allah berikan penambahan pada hartanya jadi banyak. Jadi lebih baik dan lebih afdal berharaplah kita atas rahmat Allah. Diganti di dunia atau tidak diganti, yang jelas ganti di akhirat jauh lebih besar daripada ganti di dunia. Jadi inilah tingkatan iman yang tinggi. Jadi inilah luar biasa pahala orang yang bersedekah. Dosanya diampuni, derajatnya ditingkatkan, pahala besar, dan rezekinya dunia tak akan berkurang. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah SAW dari perkara penting di sini adalah jika ada seseorang yang menzalimi kita, lalu kita bersabar atas kezaliman itu, maka Allah akan menambahkan derajat kita. Ya. Zadallah wa izza, Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan memuliakan dia. Suatu hari ada beberapa orang yang mencela dan mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar pun bersabar, diam, tidak membalas kezaliman orang itu. Orang itu pun terus mencaci dan mencelah Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Abu Bakar pun gak kuat melihat celaan orang itu dan beliau pun akhirnya membalas. Ketika beliau membalas, Rasulullah SAW pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun mengejar Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau dari tadi bersamaku dan menemaniku, tapi kenapa ketika aku membalasnya engkau pergi?" Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, ketika engkau bersabar, diam atas kezaliman itu, saya melihat para malaikat itu duduk dan menemanimu.
Tapi ketika engkau membalas, saya melihat malaikat itu pergi dan digantikan oleh setan-setan. Aku pun pergi dan tidak mau berdampingan dengan setan. Ini hadis yang sahih. Lihatlah, inilah Islam. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan. Ya. Jadi kalau orang berbuat jahat apapun sama kita, maka rumusnya adalah sing waras ngalah. Itulah maksudnya sabar. Ya. Diam saja, nggak usah dibalas. Sabar, kendalikan amarah kita. Tapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Di hadis yang lain disebutkan, di saat itu dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak mau melampiaskan amarahnya. Jadi inilah orang yang mulia, Pak. Bersabar atas kezaliman orang lain. Dan lebih mulia lagi adalah memaafkan orang yang zalim itu. Ini yang lebih mulia lagi. Wa ma zadallahu bi'afwin illa izza. Di hadis yang lalu, tidaklah seseorang itu memaafkan orang lain, melainkan kemuliaan dia akan bertambah dan bertambah. Sebagian para ulama mengatakan, kenapa Allah memuji Rasulullah SAW dengan firman-Nya yang di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. Pujian ini datang setelah Rasulullah SAW mengamalkan firman Allah yang ada dalam surat Al-A'raf. Enggak salah ayat 199. Bunyinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf dan ajaklah orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Rasulullah SAW memaafkan semua orang yang salah sama beliau, memaafkan semua orang yang menzaliminya. Akhirnya Allah pun memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di akhlak yang sangat mulia. Jadi inilah akhlak yang paling mulia, Pak. Orang yang salah tapi kita tidak membalas, bahkan bersabar, bahkan kita malah memaafkan kezaliman orang-orang itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin 1 bulan sebelum beliau wafat, ada orang bertanya kepada beliau, ya Syekh, banyak orang mencaci maki engkau, banyak orang mencerca dirimu, banyak orang memojokkan dirimu, ngata-ngatai, menghina, ngeledek dirimu ya wahai Syekh. Beliau menjawab, ketahuilah sejak hari ini saya sudah memaafkan semua orang yang mencaci dan mencela saya dimanapun dia berada. Masya Allah. Ini dimiliki oleh orang yang hatinya besar. Alam nashrah laka, tidakkah saya sudah melapangkan dadamu untuk Islam? Berat ini memang Pak Bu, tapi pahalanya pun hebat. Lihat pahalanya, illa zadahullahu izza. Allah berikan dia kemuliaan. Bahkan kemuliaannya itu bertambah dan bertambah dan bertambah. Yang ketiga, tidaklah seseorang itu suka minta-minta. Ada orang minta-minta terus, melainkan Allah jadikan dia semakin miskin dan semakin miskin. Minta-minta apa ini? Minta harta, minta sana, minta sini, minta sana. Pengemis, kita sering dengar di media banyak pengemis yang memiliki harta sampai 100 juta. Tapi mana harta yang dia miliki? Jadi apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini terjadi. Tidaklah seseorang itu minta-minta, justru Allah jadikan dirinya semakin miskin, Pak. Semakin miskin. Pembahasan qanaah yang lalu
Itu sudah cukup menjadi jawaban buat kita, bahwa orang yang memiliki sifat qanaah adalah orang yang disayang sama Allah, orang yang dicintai sama Allah karena dia punya iman. Dan orang yang punya qanaah akan diberikan apa? Kecukupan. Dia akan cukup, dia akan kaya. Dia kaya, Pak. Ya. Ada seorang jamaah pengajian cerita sama saya bahwa banyak para konglomerat yang disebut dengan istilah konglomerat, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tak memiliki harta, Pak. Hartanya dia hanya angka-angka saja, Pak. Mereka hanya punya angka, Pak. Tapi uang mereka tak ada uang, Pak. Sehingga kerap kali mereka kalau ingin belanja, beli sesuatu, mereka harus menggunakan prinsip berhutang dan berhutang kembali. Itulah kartu ajaib, kartu Sikomo, dan kartu Doraemon. Kartu apa? Kredit. Perusahaannya banyak, tapi perusahaan itu keuntungan hanya untuk membayar hutang dia yang sampai pada angka triliun. Benar kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, orang yang qanaah orang paling kaya di dunia, Pak. Ya. Selanjutnya, dan aku menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, maka peliharalah. Jadi di riwayat yang lain disebutkan 4. Innamad dunya li arba'i nafar. Perhatikan. Ini penting ini Pak Abu. Kita camkan ini. Dunia itu milik 4 orang saja. Ini hadis Nabi ini. Dunia itu milik 4 orang. Siapa 4 orang itu? Kita perlu hafalkan ini. Yang pertama, ya, catat ini. Dunia milik 4 orang. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu dan harta. Ya, seorang hamba yang dikasih ilmu dan dikasih harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tahu hak-hak Allah atas dirinya. Dia tahu kewajiban dia kepada Allah. Fahadha bi afdalil manazil. Ini orang yang paling tinggi tingkatannya di dunia. Yang pertama siapa ini? Punya harta, punya ilmu. Ilmu apa ini yang dimaksud? Ilmu agama, Quran, hadis Nabi, Pak. Dia punya duit, dia punya ilmu Quran, hadis. Lalu dia mengamalkan ilmunya dengan baik. Dia bertakwa kepada Allah. Hartanya digunakan untuk jalan ketakwaan. Zakat, sedekah, haji dia kerjakan. Silaturahim artinya membantu karib kerabatnya yang tak mampu, dia keluarkan semua untuk sedekah, zakat. Digunakan untuk ketakwaan semuanya. Ini adalah tingkatan hamba yang paling tinggi. Yang kedua, abdin razaqahullahu ilma. Ada seorang hamba dikaruniai ilmu saja, harta tak punya dia. Walam yarzuqhu malan, gak punya harta. Fahuwa sadiqun niyyah, tapi dia punya iman, punya niat yang tulus. Dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Andai aku punya harta, saya akan lakukan seperti si fulan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yang menggunakan hartanya untuk ketakwaan.
andai saya punya harta, saya pengen kayak dia. Fahuwa biniyatih, maka dia dapat pahala atas niatnya itu. Fa ajruhuma sawa, pahala orang yang kedua ini dengan pahala orang yang pertama sama, Pak. Ini yang disebut dengan istilah ghibtah, iri yang baik, Pak. Iri yang baik. Yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Kebalikan, seorang hamba yang dikaruniai harta tapi tidak dikaruniai ilmu. Ini yang bahaya. Dikasih harta tapi gak dikasih ilmu. Wah, bahaya ini. Dipakai untuk apa hartanya kira-kira? Ya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia membabi buta dengan hartanya. Membabi buta dia dengan hartanya. Tanpa ilmu, gak ngerti halal, gak ngerti haram, membabi buta dengan ilmu, dengan hartanya. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak takut sama Allah dalam hal ini. Wa la yasilu fihi rahimah, dia tidak mau silaturahim. Karena di benak dia kalau silaturahim Allah, ntar ujung-ujung minta duit lagi, malas gue. Kan gitu kan? Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dia tak tahu hak-hak Allah atas dirinya. Dia enggak ngerti kewajiban dia kepada Allah. Fahadha bi akhbathil manazil, ini tingkatan manusia yang paling rendah dan paling jorok, paling kotor. Yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma, seorang hamba yang ilmu kabunya, harta juga enggak punya, Pak. Tapi dia mengatakan, lau anna li malan, andai aku punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Yang mana? Yang ketiga, coba aku punya harta, aku jalan-jalan ke Hong Kong. Ya kan, saya mau jalan-jalan ke Hong Kong, ke Eropa, mana sana. Ngapain? Ya mau maksiat. Fahuwa biniyatih, maka dia mendapatkan apa yang ada dalam niatnya. Fawizruhuma sawa, dosa orang yang keempat dengan yang ketiga sama saja. Jadi yang 4 orang ini, dunia ini isinya 4 ini. Jadi muaranya pada harta dan ilmu. Dunia isinya 4. Yang pertama siapa? Punya ilmu dan punya harta. Dia bertakwa, beramal soleh, sedekah, zakat dan sebagainya. Paling mulia. Yang kedua, punya ilmu, gak punya harta. Tapi dia ngomong apa? Coba saya punya harta, saya pengen seperti si yang fulan pertama ini. Dan dia orang bertakwa karena dia punya ilmu. Maka dua-duanya ini kedudukannya sama. Yang ketiga, siapa? Punya harta, tidak punya ilmu. Akhirnya dia ngaco hidupnya, Pak. Nggak takut sama Allah, nggak ada ketaatan, ngaco hidupnya. Maka ini kedudukan manusia yang paling rendah. Yang keempat, ilmu kagak, harta juga kagak, tapi dia bilang, coba saya punya ilmu, coba saya punya harta, saya kepengen seperti yang ketiga. Maka 3 sama 4 ini posisinya sama. Oke, sekarang realita yang di lapangan, yang paling banyak yang mana, Pak? Yang 3 yang mana yang paling banyak? 3, 4. Ini yang paling banyak, 3, 4 ini. Yang keempat banyak. Nah, sekolah yang pinter ya, nanti kalau sukses
nanti biar kamu sukses kayak si fulan. Loh kan, coba saya punya harta, nanti saya kayak dia. Sudah dicekokin anaknya dari kecil biar jadi seperti yang ketiga. Orang sudah gak peduli lagi sekarang dengan ilmu. Benar kata Rasulullah SAW, inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yafsuwal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Nanti di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ilmu agama itu hilang. Al-Quran, hadis dengan pemahaman yang benar itu hilang di tengah masyarakat. Kejahilan merebak di mana-mana. Kejahilan merebak di mana-mana. Minuman keras dikonsumsi di mana-mana. Zina jadi sesuatu yang lumrah di masyarakat. Dan akhirnya di benak masyarakat, yaqulu ibnu Adam mali mali. Nanti di benak manusia cuman ada harta dan harta saja. Inilah realita yang paling banyak nanti. Yang nomor 3 dan 4 ini sudah. 1 sama 2 sudah langka, Pak. Ya. Duit itu akhirnya jadi impian orang. Faedah lagi dari hadis ini memberikan contoh dari sebuah kaidah besar. Hadis ini sebetulnya contoh, ini 4 model manusia ini contoh dari sebuah kaidah. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu diterima oleh Allah atau ditolak sama Allah tergantung apa? Niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat pahala atau dapat dosa dari. Coba antara model kedua dengan keempat, dua-duanya punya niatan. Ya enggak? Dua-duanya enggak punya harta. Dua-duanya punya niatan, tapi pahalanya lain-lain. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat pahala atau dosa dari niatnya. Dan ini memberikan faedah yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bahwa niat itu pun bisa menghasilkan pahala atau dosa, Pak. Niat bisa melahirkan pahala atau dosa. Jadi kalau seseorang punya niatan baik, lalu dia tidak bisa melaksanakan niatnya itu karena suatu hal yang di luar jangkauan dia, maka dia pun tetap mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Contoh nih Bu ya. Apa Bu? Suami Ibu punya niatan kawin lagi Bu. Langsung sewot Ibu yang itu. Contoh Bu, contoh doang. Suami Ibu pengen nikah kembali. Niatannya apa? Tulus, mau ibadah, nikah lagi. Tapi kebentur dengan suatu hal yang dia nggak bisa akhirnya menikah kembali. Maka dia dapat pahalanya Bu. Sudah cukup dia dapat pahala. Jadi nggak apa-apa kalau dia cuma cukup niat saja. Karena dia sudah dapat pahala. Jadi ibu nggak usah sewot. Suami ibu sudah dapat pahala. Apalagi direstui, wah tambah gede pahalanya Bu. Seseorang punya niatan pergi haji, pengen naik haji, tapi tidak punya materi. Niat itu bukan sesuatu yang terbersit di pikiran, bukan Pak. Beda. Ya, semua orang terbersit di pikirannya pengen haji. Tapi kalau niat itu apa? Ucapan hati, sesuatu yang kuat dalam hatinya. Dia berdoa sambil menangis di hadapan Allah, pengen naik haji, tapi dia nggak bisa. Secara hitungan duniawi nggak bisa, nggak punya uang dia.
Sampai wafat nih orang belum naik haji, dan dia senantiasa punya keinginan kuat untuk naik haji, maka dia dapat pahala haji dengan niatnya. Masya Allah. Begitulah seterusnya. Pelajaran yang keempat, ada iri yang boleh. Iri yang boleh. La hasada illa fitnatain. Iri itu haram, dosa besar, kecuali dua perkara. Boleh iri di dua hal. Apa itu? Ya iri dengan yang pertama sama yang kedua. Yang pertama, rajulun atahullahu ilma. Seseorang dikaruniai oleh Allah ilmu. Lalu ilmu yang dia miliki diajarkan kepada masyarakat. Lalu dia ngiri. Coba saya, anak saya umpama, coba saya pengen punya ilmu kayak dia ya. Kan iri. Maka ini iri boleh. Wa rajulun atahullahu malan. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta, lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah, dipakai sedekah hartanya. Dia bangun masjid, bukan 100 juta, tapi dia bangun masjid 20 miliar. Bangun masjid 60 miliar. Emang ada? Ada. Ada Pak? Ada. Bangun masjid sampai 15-20 miliar dari kantongnya sendiri. Serupiah nggak ada duitnya orang, duitnya dia sendiri. Ketika masjid jadi ramai dengan jamaah, ayo Anda lihat masjidnya. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Saya takut orang itu tahu kalau saya yang bangun. Nanti saya ujub, bangga, diri sombong, bahaya. Mending saya nggak usah tahu. Ada Pak orang begini. Kita ngiri, ya Allah, coba saya punya duit kayak dia, saya bisa. Boleh nggak iri begini? Boleh Pak. Nah itulah yang terjadi pada yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Dia nggak punya duit, tapi dia faham agama. Jadi yang dimaksud faham agama di sini bukan hanya sekedar ulama, tidak. Kita ngerti ayat, ngerti hadis, kita resapi maknanya, itu adalah ilmu. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ini contoh sebuah sedekah. Annahum zabahu syatan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha? Qalat, ma baqiya minha illa katifuha. Qal, baqiya kulluha ghairu katifiha. Ayo, siapa yang bisa maknai ini? Saya baca. Coba siapa yang bisa mengartikan ini? Bahwa mereka menyembelih seekor kambing. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang tersisa dari kambing itu? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali katifnya. Katif ini lengan. Orang bilang sampil. Bagian lengan itu kaki bagian depan. Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, tersisa semuanya kecuali sampilnya ini. Apa maksudnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa itu maksud? Yang dimakan ya, yang dimakan, yang dikasih orang itu sebetulnya yang tersisa. Paham enggak? Paham ya? Kan nyembelih kambing banyak. Rasulullah nanya, ada sisanya enggak? Aisyah bilang, ada, sisanya katif, bagian depan, kaki depan. Kenapa kok disisain itu? Karena itulah yang disukai oleh Rasulullah SAW. Yang disukai Rasulullah SAW dari bagian kambing itu adalah paha depan. Orang bilang sampil, Bu. Paha depan. Disisain. Habis ya Rasulullah sisa ini. Bahasanya habis. Aisyah nggak bohong. Habis yang dimaksud habis itu apa? Ya habis dikasih orang, sudah dibagi orang, gitu kan?
Rasulullah mengatakan, ya Pak, masih sisa banyak. Yang habis itu sampelnya. Aisyah maksud lain, Rasulullah maksudnya lain. Paham? Yang dimaksud Aisyah itu real, bahasa real. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu bahasa abstrak. Ngerti ya? Ya memang habis, sudah ada di depan mata. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah apa? Pahalanya. Harta yang Anda belanjakan kepada orang, itulah harta yang akan kekal dan milik Anda selamanya. Tapi harta yang kita simpan, yang kita taruh, ini bukan punya kita, ini yang bakal habis malah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Al-malu laka idza anfaqtahu. Harta itu akan menjadi milik Anda kalau Anda sedekahkan. Lihat hadis yang dibawanya, sama maknanya. Dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda kepada saya, la tuki fayuka alaiki, la tuki fayuka alaiki. Jangan kamu menahan, kamu simpan-simpan, kamu tabung-tabung saja duitmu, hartamu, sehingga rezekimu nanti ditahan sama Allah. Nah lo Pak, lihat Bu, la tuki fayuka alaik. Jangan engkau simpan-simpan hartamu, nanti Allah akan menahan hartamu. Makanya Nabi bilang tadi, justru yang tersisa itu yang mana? Yang dibagi itu, yang habis itu yang tersisa sebetulnya. Yang ada di tangan kita, ini yang bakal habis binasa. Riwayat yang lain disebutkan, anfiki awin fahi awin dahi wala tuhsi fayuhsillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaiki. Agak susah bacanya ini ya. Ya, kalau nggak menguasai bahasa Arab repot bacanya ini. Jujur kalau nggak bisa bahasa Arab susah bacanya. Ya, anfiki awin fahi awin dahi wala tuhsi fayuhsillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaiki. Ya. Tapi kalau didengerin indah ya. Nafkahkanlah, belanjakanlah, sedekahkanlah hartamu itu. Jangan kamu simpan-simpan, kamu taruh-taruh saja, sehingga Allah akan memutuskan terhadapmu. Lihat, Allah akan putus nanti rezekinya sama kamu. Allah putus keberkahannya, Allah putus rahmatnya nanti sama kamu. Dan janganlah kamu menahan kelebihan hartamu, sehingga Allah akan menahan karunia-Nya terhadapmu. Tuh. Jadi ini sebetulnya harta kita ini yang mana, Pak? Yang di rekening apa yang diinfakkan? Yang diinfakkan. Itu maknanya. Jadi harta kita adalah yang kita infakkan. Itu kesimpulannya. Mana harta saya? Ya, diinfakkan. Mana hartanya Pak? Diinfakkan. Mana hartanya? Ini rekening. Bukan. Habis Pak. Kita mati jadi apa? Berebut warisan Pak. Hadis yang berikutnya, atau mau ada pertanyaan? Tinggal 4 menit. Ya silakan Pak. Bapak ini selalu nanya tapi kehabisan keburu adzan terus. Silakan Pak. Iya tentang sedekah Pak Ustaz. Itu kita udah berusaha nih Pak Ustaz, dan sedekah itu ikhlas karena Allah. Tapi kita nggak bisa ngomongin hati ini, ntar lah kita jadi banyak. Nah bagaimana menghilangkan perasaannya itu Pak Ustaz? Ya, kita sedekah karena Allah memang, tapi hati nggak bisa dibohongi, pengen harta banyak. Itu tadi yang saya jelaskan. Ada ungkapan para ulama lain yang mengatakan, yang dominan yang mana? Yang dominan yang mana?
Kalau niat dominannya karena Allah, ya memang aman ini masalahnya, selesai Pak. Yang kita kemarin diskusi panjang lebar di Dewan Fatwa itu di Tawangmangu kemarin. Jika ada kesamaan antara niat karena Allah dengan niatan dunia, ada kesamaan. Ini yang diskusinya alot sampai 1,5 jam Pak, lebih 1 jaman lah kita diskusi. Boleh nggak ini dalam konteks ini? Kalau dunianya lebih tinggi ini berbahaya. Kalau karena Allahnya lebih dominan, aman. Apalagi nggak ada dunia sama sekali, wah, kesempurnaan iman. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah kesamaan. Akhirnya muncullah kesepakatan, bukan kesepakatan sih, ya kesepakatan bahwa jika perkara dunia itu ada dalilnya memang di dalam Al-Quran dan ada dalilnya dalam hadis. Contoh, orang sedekah akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kan gitu kan? Orang sedekah. Zakat, hartanya juga akan zakah, tumbuh banyak hartanya. Boleh nggak seseorang berzakat karena Allah memang, lalu dia ada juga pengen hartanya banyak, maka dikatakan ini boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia pengen banyaknya juga karena berpijak sama dalil. Saya suka dalam hati saya pengen bisnis saya lancar. Kenapa? Kan Allah bilang di Quran. Kalau ditanya mesti begitu. Kan gitu kan? Kenapa Pak sedekah pengen hartanya banyak? Kan katanya di Al-Quran gitu, jadi 700. Berarti kita melakukan itu atas dasar siapa? Atas dasar Allah juga. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang mengatakan, kayak ada orang WA sama saya, Ustadz saya sudah puasa, Daud sudah 1 tahun genap. Saya nanya, kenapa Anda puasa Daud? Biar usaha saya lancar. Dari mana itu munculnya? Dari mana Anda melakukan itu? Kata teman saya. Nah lah ya rusak Pak. Berarti bubarlah semua acaranya dia. Ya, rusak acaranya. Karena niatan dia itu murni apa? Ya dunia, tidak ada dasar hukumnya, bukan karena Allah Anda. Berarti kesimpulannya apa? Ya harus belajar. Makanya yang lebih baik adalah hilangkan dunianya. Karena orang yang niat karena Allah, pasti dia akan dapat dunia dan akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu sama istri. Apa itu menyesal? Kalau nanya boleh ya boleh Mas.